Ada beberapa. Saya hampir setiap tahun itu pasti ditawarin 2 atau 3 film. Mmm, saya juga senang karena pada dasarnya kangen dengan dunia film buat saya itu sesuatu yang nggak mungkin saya tinggalkan lah. Apalagi saya juga membidangi komisi yang mengurusi ekonomi kreatif. Ya, relate ya. Relate. Di dalam ekonomi kreatif kita itu dari 17 KRIA, ya 17 apakah ada fashion, kuliner, terus kemudian apalagi tuh musik, film, animasi dan lain-lain ya. Film ini perlu dapat atensi, penting. Nah, ini saya harus bicara agak serius lagi nih. Oke, Kak. Begini, ketika tadi saya cerita di awal, Indonesia mau kemana? Oke, ini sama seperti kita berbicara Korea Selatan yang hanya berbeda 2 hari merdekanya dengan Indonesia. Kalau tidak salah dia 15 Agustus 1945. Ya. Berarti usianya sama dengan kita. Tetapi mereka mampu melambung begitu cepat melampaui Indonesia dalam berbagai hal. Salah satunya adalah di sektor ekonomi kreatif. K-pop. Mulai dari K-pop sampai drakor, ya, drama Koreanya, sampai kepada makanannya, kulinernya, fashionnya, dan bahkan sampai kepada travelnya, wisatanya. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka memulai? Nah, jawabannya adalah, ketika ekonomi kreatif adalah salah satu kekuatan Korea pada saat itu, maka negara intervensi. Ketika dia membuat K-pop, maka dia akan menitipkan unsur yang lainnya, seperti makanan, fashion, dan lain kepada si K-pop. Sebagai brand ambassador. Brand ambassador. Ketika dia bikin drama Korea, dia menitipkan hampir di semua adegan di drama Korea itu ada makan samyang, kimchi, atau ayam goreng, dan yang setelah selesai drama Korea itu bahkan orang kita langsung kepengen makan samyang kan jadi begitu kan, berarti dia langsung membuka pintu propaganda melalui film, musik dan lain-lain untuk orang mengetahui lebih jauh tentang Korea. Nah, di Indonesia ini harus kita sinergikan. Nggak bisa film jalan sendirian, musik jalan sendirian, kuliner jalan sendirian. Ini harus jadi satu kekuatan bersama. Contoh, rendang sudah dijadikan unggulan Indonesia di UNESCO. Semua orang mulai bertanya-tanya rendang yang mana. Tapi nggak ada film yang kita keluarkan menggambarkan orang sedang makan rendang. Artinya kita butuh yang seperti itu, ya kan? Supaya apa? Supaya orang yang nonton di seluruh dunia ataupun di mana-mana mulai mencari tahu. Oh itu, gitu loh, ya. Itu hal yang sama seperti ketika orang bikin film James Bond, syutingnya di Swiss di pegunungan Alpen, maka pariwisata ke Alpen menjadi besar. Nah itu juga hal yang sama, kita jangan melulu syuting pengen di luar negeri, pengen ke Turki, pengen kemana, yang menyebabkan turis kita berangkat ke Turki semua. Kita kan dapat devisa dong. Mestinya gimana caranya kita bikin syuting film apa segala macam di Labuan Bajo, di Papua atau di daerah-daerah yang secara view menarik, orang pengen datang ke sana, orang pengen makan makanan di situ, orang pengen melihat fashion, ulos, batik dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Nah, jadi kalau ditanya lagi kembali ke saya maunya bagaimana? Ya saya berharap one day produser-produser akan datang ke saya dan bertanya peran pemerintah di mana. Nah, masuk peran pemerintah. Negara harus intervensi dengan membuat sebuah badan yang memudahkan perizinan, pendanaan, terus kemudian juga apapun ya survei, lokasi dan sebagainya yang dibutuhkan oleh kreator-kreator itu tadi untuk mempropagandakan negaranya. Jadi negara nggak boleh diam-diam saja melepaskan kepada pasar. Akhirnya kalau dilepas pada pasar, ya horor aja yang terjadi. Nah, akhirnya Indonesia dikenalnya sebagai negara horor. Kan gitu. Kan ini harus ada pola intervensinya di mana, ya kan? Ya kalau produser kan kita paham ya, produser ya yang penting cuan, mana yang laku. Makanya tadi saya katakan harus ada badan
badan kreatif yang benar-benar mendorong. Oh, produser ini mau bikin film di Labuan Bajo tentang ini. Ini bagus ini. Bagaimana support pendanaannya? Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan perbankan. Bagaimana perizinannya? Jangan sampai nanti syuting di sana di di Palak Ormas misalnya gitu kan. Itu juga harus. Adalah, tetapi karena saya kan hanya bisa syuting mungkin 3 hari, 4 hari. Ya mungkin produser bilang, ya kalau gitu bukan peran utama ya nggak apa-apa deh gitu. Kalau mau jadi peran utama kan harus full syuting gitu. Saya sebetulnya senang podcast ya, karena ketika saya podcast dengan tokoh-tokoh, saya belajar banyak, dapat ilmu banyak dari mereka. Yang mana itu menjadi reference akhirnya dalam tugas-tugas saya sebagai wakil rakyat yang saya harus juga katakanlah bermitra atau berdebat dengan pemerintah dan lain-lain. Maka podcast menurut saya menjadi sesuatu yang sifatnya kalau saya bilang kuliah gratis. Namun kesulitan podcast itu adalah mencari timing waktu yang tepat. Mengundang tokoh, lalu kita prepare, setup studio, dan lain-lain. Yang mana pada saat itu saya kan masih coba-cobalah, nggak serius-serius banget. Peralatan udah serius. Kalau peralatan udah serius, kan mantan PH, udah modal. Kan kita bekas PH, jadi kalau PH kan tahu lighting yang baik bagaimana, audio yang baik bagaimana gitu ya. Jadi saya lihat produksi yang kita hasilkan dengan produksi yang kita kerjakan nggak sebanding. Apalagi sekarang muncul podcast-podcast yang simple-simple, tapi isunya yang lagi in lah, yang lagi trending. Ya tentu saya sebagai salah satu pejabat negara kan nggak mungkin dong saya langsung bicara isu-isu yang ngikut-ngikut, namanya ngikut-ngikut itu artinya pansos gitu ya. Ya nggak mungkin, saya harus stay fokus kepada isu-isu yang saya bidangi. Misalnya isu saya pendidikan, saya bisa bicarakan ekonomi kreatif. Kalau tiba-tiba pembunuhan yang ada di Cirebon, saya ngapain ikut dalam isu itu kan? Satu, bukan domainnya, kedua ya akhirnya maksa. Jadi saya juga sangat berhati-hati. Jadi mendingan sekarang saya bikin konten-konten yang sifatnya lebih kepada pekerjaan saya, dunia pekerjaan saya. Isunya kan cukup banyak, ekonomi kreatif, pendidikan, pemudaan, olahraga, itu juga isu-isu yang ramai juga. Ya, ini kan hampir semua pertandingan besar itu saya coba ikuti ya, walaupun tidak harus nonton karena kan pasti dibawa ke komisi kami kan, naturalisasi pasti didatang minta persetujuan kita gitu kan ya, mau bertanding piala U19, 23 dan sebagainya juga minta anggaran juga kan akhirnya kan ke kita. Tapi kan saya juga melihat bahwa ada olahraga-olahraga lain yang juga perlu menjadi populer dan menjadi daya tarik. Nah, Proliga ini adalah pertandingan voli yang sekarang ini mulai cukup tinggi daya tarik tontonannya. Kita juga ingin mempelajari kenapa dia menjadi menarik gitu kan ya. Sponsornya udah banyak soalnya. Salah satu yang menyebabkan menarik karena ada ada pertukaran pemain antara pemain lokal, pemain asing, dan memang menampilkan teknik-teknik yang ya katakanlah yang mendunia lah kelasnya. Nah, setiap habis liga itu biasanya transfer pemain itu gila-gilaan itu, bisa pindah ke sini pindah. Nah, kebetulan Pak SBY fokus membidani namanya Lavani. Saya termasuk orang yang awal-awalnya itu
ikut membantu Pak SBY. Kami semua diminta untuk membantu membesarkan Lavani. Sekarang Lavani sudah besar lah, sudah 2 kali Trofi. juara liga. Mudah-mudahan bisa masuk ke 3 kali nih. Yang jelas kemarin kita sudah masuk 4. Tinggal nanti dari Final Four ini siapa yang muncul. Tapi apapun itu, dari situ kita bisa lihat klub-klub lain pun tidak ingin dikalahkan Lavani. Maka mereka juga melakukan strategi, termasuk pembiayaan. Nah, yang diuntungkan siapa? Atlet diuntungkan, manajer diuntungkan, pelatih diuntungkan, infrastrukturnya, tempat latihan juga diuntungkan. Nah, itu yang akhirnya terjadi ekonomi kreatif di situ, kaos, baju, dan sebagainya, tiket nonton. Jadi sebetulnya sport itu juga bagian daripada ekonomi kreatif kalau bisa dikemas sedemikian rupa. Begini, kalau saya nggak mempelajari secara khusus Megawatinya ya, tetapi saya lihat bahwa atlet kita tuh banyak kok yang hebat-hebat, ya, banyak yang bagus-bagus dan banyak yang hebat-hebat jika diberi kesempatan. Kita tahu kayak di bulu tangkis saja, diberi kesempatan, diberi kepercayaan, dan disupport dengan anggaran, dengan pelatihan, dengan pembinaan, dengan pelatih yang baik. Yang levelnya sampai pada taraf olimpiade dan sebagainya juga sudah bermunculan. Ya. Nah, artinya saya apresiasi Megawati sebagai salah satu atlet voli putri kita yang baik dan bagus ya. Nah, ini kan juga menjadi daya tarik penonton untuk nonton voli. Ya kan? Harus kita akui memang menonton voli itu yang putri cukup menarik, ya. Jadi banyak sekali orang yang nonton. Kalau pergi ke desa-desa, kalau kita bikin tarkam voli putri, itu yang nonton ribuan orang. Bener. Kenapa itu? Itu emak-emak semua tuh pada main. Oh gitu. Ya kan, minimal supporter suaminya, keluarganya, anaknya, itu semua pada main. Dan rata-rata bagus-bagus. Saya udah nonton berkali-kali dan sering bikin tarkam-tarkam itu dan bagus-bagus. Nah, artinya apa? Potensi kita punya, tapi tidak semua secara genetika seperti Megawati. Ini kan genetika kan kita berbicara postur tubuh. Jadi oleh karena itu, ya kita berharap ke depan anak-anak muda kita punya postur-postur yang memungkinkan untuk muncul Megawati baru lainnya. Peran negara di mana? Ya di pembinaan dong. Pembinaan melalui cabur, melalui PB itu bantuannya kan dari dari Kemenpora.